Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Maaf ya. Ini dulu dong artis dari ini. Artis heboh, kakek-kakek heboh. Kakek-kakek gaul di Sorot tuh, kakek-kakek gaul. Kakek gaul nih, terkenal nih sejagat. Terima kasih. Dah. Gitu. Udah transfer dulu setengah. Kailiskan 100. Kirim ke dia adanya. Terus beres belanja buat oleh-oleh halal. Pempeknya mantap. Enggak dipotong. Enggak dikirim bukti transferan. Beli Ami tadi kerupuk kemplangnya, Neng. Boleh hiji. Boleh kerupuk sautik. Kalau di sini kemplang enak, di Betawi mah sakit. Ada lah, halo gitu. Tuh guys, lemas, Kumbuk namanya itu, kumbuk. ya ningali coba Dodol kacang. Dibeli. Bahasa Palembang naon enak. Ingin lah, gini kan. Kacang. Kak. Kak. Hai. Kalau si Abah mau beli obat. bisa iya. Kamu yang gede. 8.000 sampai kok. Itu sampai kok. Sungai Musi. Dulu orang Cina itu di Palembang ini dagang, Pak. Dia nggak jadi pengusaha langsung kaya tuh enggak. Dia dagang, kemudian dia bikin pempek jalan kaki jualannya. Ya, keliling-keliling dia jalan kaki yang pakai sangke. Nah, Bapak bilang kemarin sangke ya. Cukurnya di situ ada, pempeknya dibawa. Jadi dipanggil pek karena untuk usia 40-an ke atas itu apek orang manggilnya. Pek sini pek. Nah, jadi dipanggil lah sampai ke pempek. Nah, ini mantap nih. Turun. Ada. Yang enak. Ada di situ.
Mantap. Ya, kulitnya dipinggirin. Duriannya mantap. Segala dimam. Orgi. Iya orok. Aduh. Ya, kulitnya agak jarang-jarang. Kalau kulitnya jarang-jarang nggak tajam mantap nih. Manisnya jarang-jarang tidak tajam. Nih kayak gini nih. Pas lah. Ya. Katanya Mang Cep. Bisa nggak? Manis Aduh, pakai. ada dokumentasi mana ya? Iya ya. Lihat Ani, pesta duren. Teh Nini, aduh. Ya di Maya mah. Sama duren. Enak. Mantap. Mantap. Kakak senang satu. Tadi tinggal makan itu ada duriannya itu ada 2 warna tadi. Ada yang kuningnya itu agak agak muda, sama ada yang ke warna jingga gitu dikit. Nah kalau yang agak kuning itu rasanya manis. Ada campuran pahit-pahit tapi kombinasinya enak lah, enak. Pas. Kalau yang oranye itu cenderungnya lebih gurih sama manis, pahitnya nggak berapa terasa. Itu juga main enak, tapi secara keseluruhan sih dua-duanya enak. Itu aja. Kesini untuk itu kan? Amin tasnya. Kes ambil saya. Sana jauh sana. Jadi ya janjian di sana. Ada adik hitamnya kakak itu sama itu di Jakarta sakit kan di sini dibawa ke Jakarta. Mama tinggalnya di sini nggak di Keramasan juga, enggak? Mama kan di Keramasan kemarin udah 2 tahun ya pindah di sana di Sendawa di rumah kakak. Ya, Sono itu di istri-istri. Alhamdulillah begitu biasa ketemu Islami. Cuma nah aku tengah baca tika manda. Nadadak. Yang 7 tadi lebih 2%. walaupun anak pribadi di Palembang kesempatan daya anak nah ini Alhamdulillah. kemarin kan apa jelas dari kemana-mana Itu terus ke opera jembatan. kemarin Jembatan aja ayah jakalnya. itu penting hampir sadaya nang mana kahiji kedua itu kadua jadi kahiji kedua mah teh makan nok sareng bebek aduh ieu opat Ada kopinya. jadi merapat Itu asik pengawasan. Kalau di Kendal kan rumahnya masih rumah dulu ya.
Yang panggung itu ingat saya. Marasuk lah ya? Pasum. Kalau bahasa lembutnya apa? Suruh masuk. Lebat. Lebat. Kalabat. Mangga lebat. Mangga lebat. Kalabat itu. Lebat. Mangga lebat bukan buah mangga lebat. Mangga kalebet. Bukan mangga kebelet kan Bu ya? Kebalik saya. Bukan buah mangga lebat ya, Bu ya. Mangga kalebet. Alamat nama kampung kita Suwakujan, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, walaupun pinggiran kunjungan Bapak Ibu, mungkin itu pernah tinggal di Palembang. Waktu itu Gandus ini Bapak Ibu sempat dijuluki orang tempat buang anak kebersepinya, tempat buang anak, pembunuhan, begal, bawa karet lagi. Tapi sekarang alhamdulillah berkat dari Tuhan. Jadi kita walaupun ujung pinggiran masih masuk wilayah kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Yang punya ide pengagas langsung penulisan dalam pembuatan Al-Quran, Bapak Ibu, inilah orangnya, ada fotonya, nama beliau Ustadz K. Haji Shomatila. Al-Quran dibuat dari tahun 2002 sampai 2009, berjumlah 315 keping kayu, semuanya terbuat dari kayu tembesu. Kalau di Pulau Jawa mungkin sekelas kayu jati. Al-Quran dengan ukuran panjang satu kepingnya 177 cm, lebar 140 cm, ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm, berat satu keping rata-rata 50 kg, menghabiskan kayu atau papan lebih kurang 40 meter kubik. Alhamdulillah Bapak Ibu saudari yang dirahmati Allah, kampung kita ini sudah disahkan atau diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, disaksikan dan ditandatangani oleh 51 anggota Parlemen Negara Islam sedunia pada tanggal 30 Januari tahun 2012. Anggota juga sudah mendapat piagam penghargaan Museum Nasional Indonesia Pemudik, dinyatakan ini Al-Quran terbesar di dunia. Kategori Al-Quran bukiran atas kayu atau bukiran khas Palembang. Anggota juga sudah dikunjungi atau telah dibaca oleh Qori dan Qori'ah, Hafiz dan Hafizoh lebih kurang dari 40 negara pada tahun 2013. Pada tahun 2018 dianugerahi dari Kementerian Pariwisata sebagai wisata redik terhalal terpopuler se-Indonesia. Ini sebagai spirit dan motivasi kita bersama Bapak Ibu. Sebelum membuat Al-Quran, Ustaz Shomatila terlahir dari keluarga yang sederhana. Awalnya dia bukan orang kaya, bukan pejabat, juga bukan pengusaha. Sempat berjualan pempek, kernet angkot dari Tangga Buntung sampai ke Ampera, jualan kaligrafi di Masjid Agung Palembang, ngajar-ngaji di perumahan Poligon. Nah, Ibu bilang tadi ada keluarga besarnya di Poligon ya. Waktu itu Bapak Ibu, Poligon ini bahas bisnis kampung komplek Lumpunyong Bong Kayu Kedui kita di Palembang, Sumatera Selatan. Dari Tangga Buntung ke Poligon, Ustadz ngajar-ngaji naik bersepeda. Tapi alhamdulillah keberkahan dari Al-Quran ini, siapa sangka dari seorang jualan pempek, dari kernet angkot, dari Ustadz ngajarnya di bersepeda, beliau pernah menjabat di PRD Kota Palembang 1 periode, anggota DPR RI 2 periode. Beliau juga pendiri dan pembina pondok pesantren Mutiara IGM asalnya arah parkiran mobil. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya keluarga besar Bapak Ibu Presiden. Mengapa kamu datang sini naik turun naik? Memang di sini tidak dibilang museum. Kalau museum itu kan peninggalan sejarah. Tetapi Ustaz membuat sejarah atau menciptakan sejarah. Maka itu namanya Bait Al-Quran Al-Akbar. Bait artinya rumah, Al-Quran Al-Akbar itu besar. Rumah Al-Quran besar. Tapi insya Allah sebagai rezekinya kita sisihkan untuk pesantren dan Al-Quran. Jadi bukan keuntungan pribadi.
Di ruang surga ada fotonya. Ruang neraka. Cuman Nah, kalinya ada bedanya. tadi yuk jalan. Wow. Mimik. قرآني دستوري وبياني قرآني قرآني دستوري وبياني أنزله الله على النبي العدناني أنزله الله إلى الدنيا لرسول حاز البركات وحباه بأخلاق عليا علمه أسمى الآيات بلغها للناس ووصى لنبلغ في كل زمان قرآني قرآني دستوري وبياني قرآني قرآني دستوري وبياني أنزله الله على النبي العدنان Rumah Al-Quran terbesar di dunia. Nah, jadi di dalamnya itu ada banyak-banyak Al-Quran yang terbuat dari kayu tadi itu dijelasin. Terus di sini juga banyak boneka-boneka, mungkin buat oleh-oleh, terus abaya-abaya kayak gitu-gitu. Jilbab. Kita foto mirror. Dan ini tuh kayaknya kayak baju apa sih khas Palembang gitu nggak sih, kayak baju-baju khas Palembang, batik-batik khas Palembang, ciri khasnya gitu. Di sana batik-batik, baju adat istiadat juga sih ini kayaknya baju adat istiadat Palembang yang bahannya tuh lucu banget, bagus sih. Ini sebagian dari lempiran Al-Quran yang dibuat dari kayu jati dengan berat kalau tadinya 50 kilogram. Masya Allah ya, bagus banget. Kamu kayak goyang tadi aku ya. Jangan ngeblok-blokan. Kita sekian sebesar harga. Cepetan bikin.